Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berisikan 5 anggota, di antaranya saya sendiri, Mukti atau Rahma, sebagai moderator kelompok ini. Andi Irawetenripada, Nikma Zahida, Dia Nurazizah, dan Fitriani Rasti dari kelas C. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai metodologi desain. Karena itu, kami akan mengambil waktu sebentar untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi kami hari ini mengenai metode dan pertimbangan pengambilan keputusan desain yang akan dibawakan oleh saudari Dia Nurazizah. 14 jenis kelayakan. Kelayakan berarti sejauh mana sesuatu itu mungkin terjadi. Ini dijelaskan dalam skala dari yang mudah hingga yang tidak mungkin. Keselarasan suatu strategi, keputusan atau rencana dapat dinilai dengan melakukan sebuah studi. Berikut ini adalah jenis kelayakan yang umum. Yang pertama, mendasar. Ialah sesuatu yang benar-benar tidak mungkin berdasarkan prinsip. 2. Teknis. Keselarasan teknis juga mencakup pertanyaan apakah ada solusi yang memenuhi persyaratan atau menyelesaikan masalah teknis. 3. Organisasi. Batasan organisasi yang realistis berdasarkan keterampilan dan budaya saat ini. Misalnya sesuatu yang layak untuk bersaing. 4. Keterampilan. Akses keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasi rencana. 5. Sumber daya. Kemampuan untuk mengamankan sumber daya, misalnya pengadaan suku cadang. 6. Logistik. Kemampuan untuk menyatukan hal-hal seperti orang, fasilitas, dan persediaan sedemikian rupa sehingga semuanya berada di tempat yang diperlukan pada waktu yang tepat. 7. Pembiayaan. Kelayakan finansial sebagian besar tentang biaya dan manfaat. 8. Pasar, seperti permintaan akan produk atau jasa di kota tertentu. 9. Persaingan. Potensi pesaing mengganggu rencana, misalnya mungkin layak untuk meluncurkan produk yang ditingkatkan, tetapi mungkin tidak layak untuk meluncurkannya sebelum pesaing meningkatkan produk mereka. 10. Pelanggan. Kebutuhan, preferensi, dan pengetahuan tentang basis pelanggan, target pasar, atau audience target. 11. Hukum. Risiko hukum dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 12. Jadwal. Kelayakan memenuhi tenggang waktu atau menyelesaikan sesuatu yang cukup cepat untuk memenuhi tujuan Anda. 13. Desain. Kelayakan suatu desain, misalnya studi kelayakan untuk menguji material baru untuk suatu desain. 14. Operasional. Kelayakan proses sehari-hari. Penyaringan ide. Penyaringan ide adalah proses mengevaluasi ide untuk menyalurkan sebanyak mungkin untuk dipertimbangkan. Proses ini biasanya dimulai dengan ide yang optimis dan terbuka. Penyaringan ide adalah proses pelengkap yang mengambil pandangan secara pesimis tentang ide, dengan menghasilkan dan membuang sejumlah besar ide yang diharapkan akan mendapatkan beberapa ide yang imajinatif dan realistis. Berikut adalah kriteria penyaringan ide. Yang pertama, relevansi. 2. Asumsi. 3. Kendala. 4. Kelayakan. 5. Nilai. 6. Risiko. Dan 7. Pemeriksaan kewarasan. Baik, sampai situ saja pemaparan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.